Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya terkait bagaimana cara kita menemukan sebuah gap dan novelty dalam penulisan karya tulis ilmiah atau artikel. Nah, tahapan yang harus diperhatikan yang pertama adalah pastikan teman-teman sudah connect dengan internet. Kemudian yang kedua, kita ketikkan saja openknowledgemap.org. Nah, ini yang paling atas, kita klik saja yang paling atas. Oke, di tampilan teman-teman saat ini kita sudah masuk ke dalam website Open Knowledge Map. Nah, website ini terintegrasi dengan indeksasi PubMedia dan Base. Jadi dua indeksasi ini biasanya indeksasi yang sering digunakan oleh jurnal-jurnal baik nasional dan internasional. Kita ambil saja yang Base karena L disiplin. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di sini Refine Your Search untuk memfilter. Untuk waktunya kita ambil semua waktu saja, kemudian most relevant yang paling relevan, kemudian dokumen tipe kita ambil dokumen, kemudian hide metadata kita biarkan saja 300 karakter. Oke. Kemudian selanjutnya kita ketikkan di sini variabel penelitian yang serupa dengan penelitian kita. Contoh misalkan saya ketikkan di sini learning. Kita ketik klik go, maka kita dibawakan ke laman yang baru. Kita tunggu sebentar. Nah, di tampilan teman-teman ini merupakan artikel-artikel yang sudah dikelompokkan oleh Open Knowledge Map ini. Jadi lingkaran-lingkaran ini memiliki makna adalah kelompok-kelompok artikel yang memiliki variabel sama atau serupa, atau yang memiliki kedekatan pembahasan. Nah, jadi di dalam lingkaran ini terdapat beberapa artikel yang isinya memiliki kesamaan atau kemiripan. Coba kita klik saja satu di sini. Kita ambil contoh. Nah, di dalam lingkaran yang pertama ini terdapat 5 artikel. Artikel pertama yaitu efektivitas model pembelajaran contextual teaching and learning berbasis e-learning. Kemudian yang kedua, pengaruh model e-learning dan gaya belajar. Berarti ini membahas tentang model e-learning dengan gaya belajar siswa, kemudian improving studying capabilities, kemudian yang ketiga pelatihan model pembelajaran kooperatif e-learning, kemudian yang terakhir ada the practice of e-learning based learning management. Jadi kelima artikel ini memiliki kedekatan. Jadi karena kita sudah diberikan pengelompokan di sini, maka akan lebih mudah untuk kita dalam menemukan keterbaruan penelitian yang akan kita lakukan terkait e-learning dan gap yang dapat kita temukan. Kesenjangan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Sebagai bahan, sebagai acuan untuk memperkuat lagi argumen atau pembahasan atau informasi yang kita dapatkan, kita juga bisa mendownload PDF-nya di sini. Tinggal kita klik saja PDF-nya, kemudian kita unduh di sini. Ada unduh, tinggal ketik saja di sini untuk membaca, atau cukup membaca abstraknya saja juga bisa sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian yang kedua juga sama, selanjutnya bisa kita ketik unduh, kita pelajari abstraknya, kemudian hasil pembahasannya. Nah, ini memudahkan kita dalam menerka, kira-kira dalam penelitian saya ini nanti yang terbaru atau keilmuan terbarunya tentang ini, tentang A, tentang B, tentang C, itu akan lebih mudah. Dan juga akan memudahkan kita, yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini hanya seputar ini loh. Hanya membahas seputar A misalkan. Nah, dan ini belum ditemukan dalam penelitian-penelitian yang lain. Maka disitulah kita mengambil momen kesempatan untuk menemukan kesenjangan dan keterbaruan artikel yang akan kita lakukan gitu. Nah, misalkan di dalam artikel ini kita tidak bisa mendownloadnya nih karena tidak ada form PDF-nya di sini. Teman-teman juga bisa gunakan
aplikasi website lain, misalkan Skyhub dan lain-lain untuk mengunduh sebuah artikel internasional misalkan. Itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, begitu. Nah, jadi setiap lingkaran ini merupakan kelompok-kelompok artikel, kelompok-kelompok penelitian yang memiliki kedekatan variabel atau pembahasan yang serupa. Dan setiap lingkaran ini kan kalau kita lihat di dalam gambar ini, mereka bersentuhan dengan kelompok-kelompok yang lain. Artinya apa? Misalkan nih kelompok A. Kelompok A ini bersentuhan dengan sampingnya sebelah kanan kita ini. Maka dapat dipahami bahwasanya artikel kelompok A ini masih memiliki kehubungan dengan artikel kelompok B atau lingkaran sebelahnya. Coba kita klik satu ini. Nah, di sini membahas tentang learning culture, kemudian e-learning using WordPress, kemudian ada active learning. Nah, jadi kelompok-kelompok artikel yang di lingkaran yang kedua ini masih memiliki hubungan dengan yang pertama dan begitu seterusnya. Jadi semakin dekat dia atau semakin menempel dia, maka semakin dekat pula hubungan kedekatan baik variabel atau pembahasan dalam sebuah artikel yang dibahas. Oke, mudah bukan? Jadi hanya seperti itu sebenarnya. Hanya seperti itu sangat memudahkan kita dalam menemukan sebuah gap dan novelty. Berbeda halnya ketika teman-teman mencari secara manual di dalam Scholar misalkan. Kalau di dalam Scholar bisa juga kita ketikkan di sini learning misalkan. Nah, di sini akan sangat banyak sekali dan ini akan menyulitkan kita untuk menemukan mana kira-kira yang sesuai dengan variabel kita. Dan di Scholar ini atau Google Cendekia ini belum dikelompokkan berdasarkan variabel atau kedekatan pembahasan. Berbeda halnya dengan Open Knowledge Map yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel dan kedekatan pembahasan yang dikupas dalam penelitian tersebut. Itu. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.